Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, adakah di antara kita yang ingin diremehkan atau dianggap tidak berarti? Kamu orang muda ingin mengaktualisasikan diri, dapat dianggap eksis ya, dalam pergaulan. Kita menunjukkan dengan karya-karya yang baik dan positif. Zaman ini begitu banyak kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan diri dan berkarya dengan kreativitas yang tinggi. Dalam pergaulan hidup kita, ada hukum alam yang sederhana, saudara, yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi. Siapa yang dapat menunjukkan karya terbaiknya, maka dia akan mempengaruhi banyak orang. Sebagai orang muda, kita harus menjadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang biasa sekarang disebut dengan istilah influencer. Dan memang sebaiknya kita dari muda sudah mempengaruhi orang lain, karena jangan tunggu menjadi tua baru kita mempengaruhi orang lain. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang jelas mengajarkan kepada kita supaya hidup kita sebagai orang muda, kita dapat mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, mengapa Paulus mengingatkan Timotius pada waktu dia diberikan tanggung jawab melayani? Karena satu perkara yang penting bagi Timotius sebagai orang muda, dia harus menyaksikan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, supaya dia jangan dianggap remeh dan juga jangan meremehkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai influencer muda, kita belajar dari firman Tuhan ini yang mengajarkan dua kebenaran. Kebenaran yang pertama yaitu adalah perintah untuk menghindari perilaku yang negatif. Mari kita perhatikan, di situ dikatakan jangan sampai orang lain meremehkan kita karena kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain dapat menghargai diri kita? Karena itu di sini dikatakan janganlah. Supaya kita dapat dihargai oleh orang lain, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Dalam berkarya kreatif, melakukan hal-hal yang positif, itu yang harus kita kerjakan sebagai orang muda. Penghargaan terhadap diri sendiri, itu yang menentukan apakah kita akan dihargai oleh orang lain atau tidak. Karena itu, kalau kita sebagai orang muda menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah, kita berharga di mata Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dapat menghargai diri kita dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dimulai dari yang pertama ini, saudara, jangan kita sampai dianggap rendah oleh orang lain. Maka kita harus menghindari dalam pertolongan Tuhan semua perilaku-perilaku negatif, dosa, pelanggaran-pelanggaran kita harus hindari. Mari kita menjadi pemuda
yang takut Tuhan dan sungguh-sungguh kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, diajarkan oleh firman Tuhan ini adalah kita harus menjadi teladan. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, maka prinsipnya adalah kita harus menjadi teladan. Teladan di dalam hal apa? Ada 5 yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Maka sebagai orang muda kita harus terus-menerus belajar bagaimana kita dapat berbicara dengan sikap yang benar. Salah satu misalnya dengan cara kita menghormati orang yang lebih tua dengan kita. Ketika kita menyapa orang tua kita memanggil dengan baik dan benar. Ketika kita menyapa orang yang lebih senior dari kita menyebutnya sebagai abang, kakak, ya. Panggilan yang memang menunjukkan bahwa kita menghormati orang tersebut. Dalam perkataan kita, maka ini terus-menerus harus kita latih, agar perkataan kita pun menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, kita menjadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku, perbuatan kita. Seringkali orang tidak akan melihat banyak perkataan kita, tapi lebih melihat bagaimana tingkah laku kita sehari-hari. Kalau kita tidak menjaga tingkah laku kita dengan benar, ini dapat menjadi batu sandungan kepada orang lain. Meskipun kita tidak mengatakannya, tetapi sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Maka menjadi sangat penting saudara bagi kita sebagai orang muda menjaga tingkah laku kita. Yang ketiga dikatakan kita menjadi teladan di dalam kasih. Mari kita mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita. Maka sikap dan tindakan kita dalam mengasihi bukan lagi mengasihi untuk mengharapkan balasan atau mengasihi supaya kita dikasihi, tetapi kita belajar dari Yesus Kristus bagaimana kita sudah mengalami dikasihi oleh Kristus sampai dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itulah kasih yang harus kita teladani. Kasih Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Maka ketika kita mau mengasihi orang lain, kita mengasihi dengan tulus dan murni. Yang keempat, saudara, dikatakan kita menjadi teladan dalam kesetiaan. Kalau kita setia untuk perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan membawa kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi semua kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam hal-hal yang kecil. Sebagai orang muda mari kita latih, kita tetap setia mengerjakan pekerjaan bagian kita. Tuhan akan memperhitungkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Maka kita harus menjadi orang-orang yang setia. Setia itu artinya benar. Karena tidak ada kesetiaan tanpa kebenaran. Orang yang setia hidupnya harus benar. Orang yang benar hidupnya juga setia. Maka kita harus menjadi orang yang terus-menerus belajar setia. Ketika kita mengucapkan janji kita harus setia dengan janji itu. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Karena kalau kita sudah mengatakannya, maka perkataan kita itulah yang dipegang oleh orang lain. Karena itu yang di bagian pertama dikatakan, jadilah teladan dalam perkataanmu. Karena perkataan itu menyangkut kesetiaan kita juga dalam hubungan dengan orang lain. Yang kelima, saudara, jadilah teladan dalam kesucian. Sebagai orang muda, kita harus mempertahankan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah kudus. Maka bukan kita sok suci
sehingga kita tidak bergaul dengan orang lain atau kita menjauhkan diri dari pergaulan pertemanan kita dengan orang lain. Tidak. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan supaya dalam pergaulan itu justru kita mempengaruhi orang lain. Dalam sikap perkataan tadi dan juga kesucian kita. Baik kita sebagai wanita, baik sebagai pria, mari kita jaga kesucian kita sebagai orang muda di dalam takut akan Tuhan. Maka kesucian itu bagi Tuhan menjadi penting. Menjaga kekudusan hidup kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah mau bersekutu dengan kita kalau kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan itu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas bagi kita sekarang bahwa Tuhan ingin kita sebagai orang muda mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan perkataan, dengan tingkah laku, dan pola hidup kita yang menjadi pengaruh bagi orang lain. Hai orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuat diri kita sendiri berarti, berharga. Kalau kita menghargai diri kita di dalam takut akan Tuhan, maka hidup kita dapat berdampak bagi orang lain. Nah, itu saudara, biarlah kita terus mengingat firman Tuhan ini. Roh Kudus mencurahkan kepada kita kasih setianya untuk kita tetap taat kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara.